Kalimat Al-Quran karena kami syahidah Al-Qalimah hina tuksam. Orang itu kalau datang akhir pada waktu khataman Al-Quran dilantunkan, maka dia kayak orang yang datang ketika pembagian jarahan ketika berperang. Maka dia kayak orang datang pas waktu bagi jarahan ketika berperang. Kalau man syahida Fatihah al-Quran karena man syahida fathan fisabilillah. Kalau yang datangnya lebih awal, dari awal kemudian dia ikut mulai awal, berarti dia kayak ikut berperang dan kemudian memenangkan peperangan fisabilillah. Lah saya cukup lah, wong saya ini memang memang jatahnya jatah ghanimah. Jadi target saya ya ghanimah saja lah. Ya, jadi alhamdulillah, sekali lagi moga-moga jadi ilmu yang manfaat ya Allah, dan moga-moga benar-benar. Jadi yang banyak ngambil itu mestinya orang tua ini. Saya tadi lagi bilang saya tadi lagi berkomentar sama teman-teman itu, kayaknya Kiai Busro itu salah ngundang orang, karena kalau acara-acara yang berkaitan dengan Al-Quran harusnya yang diundang bukan kita. Loh iya, harusnya yang diundang itu yang memang ahli Quran. Oh, kalau kita ini nggak jelas ya. Alhamdulillah, yang penting moga-moga jadi silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang mohon maaf, jangan kemudian berbangga hati merasa semuanya sudah selesai hanya dengan menghafal Al-Quran. Karena kata Abdullah bin Mas'ud sebagai mufassir terbaik yang disahkan oleh Rasulullah SAW, laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf, laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf, walakin bihifdzil hudud. Quran itu cara menghafalkannya bukan hanya sekedar menghafalkan haraf per haraf, tapi bagaimana kita mampu memahami, menghafalkan hukum-hukum, aturan-aturan, dawuh-dawuh, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Nah memang begitu. Maka di tempat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang katakan yang mana ya? Itu ya? Oh ya. Maka di tempat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam ayat walladzina yatluna kitaballahi walladzina yang apa yang sebelumnya yatlunahu haqqa tilawati, apa namanya? Oh, walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Karena saya nggak hafal, saya ini tadi sudah cerita, saya ini Al-Kafirun aja nggak hafal-hafal. Cuma ya saya masih ingat lah, dikit-dikit saya ingat. Artinya ayat-ayat hukum, ayat-ayat dasar ini saya ingat. Walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu seingat saya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yatluna haqqa tilawati ayat yuhillu ma ahallallah wa yuharrimu ma haramallah. Bagaimana kita punya kemampuan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, wa yatlu kama anzalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yuharrif wa yatluwa kan kita bahasanya langsung semua, karena sebetulnya awalnya itu adalah ayyuhilal halal wa yuharrimal haram. Sebetulnya bahasanya begitu. Kemudian wa yatluwa kama anzalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa la yuharrifa an mabadihi. Tidak ada unsur perubahan di sana, tidak kemudian memiliki kreativitas berlebih sampai merubah Al-Quran. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilih. Artinya apa? Bahwa hafal saja itu masih jauh.
Tapi bukan berarti tidak layak untuk kita syukuri, kita selamati atau kita kita haflai kalau bahasa kita. Iyalah, makanya saya tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian didoakan kita semua, moga-moga ini jadi ilmu yang barokah. Kenapa? Kalau ini jadi ilmu yang barokah, insya Allah ketika ilmu sampean semua ini barokah, ada potensi. Kemudian sampean semua punya, sampean tuh paham nggak bahwa sini dengan bahasa sampean? Paham ya? Jenengan semua, kalau jenengan paham juga ya, nah ya, jenengan semua punya kesempatan untuk kemudian mengembangkan itu, untuk bahkan itu. Prinsip ketika di antara kita ditakdirkan untuk mempelajari Al-Quran, wah itu berarti sudah sangat luar biasa sekali. Apa ayat yang lain itu apa namanya? Yang la yarjuna tijaratan tabur itu awalnya apa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terusannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Apalah titik mesti apalah. Yakin titik apa? Tapi mesti ingat. Saya pasti ingat. Contohnya itu. Kenapa saya ngomong? Sampai tidak salah ketika kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menyeriusi Al-Quran. Karena menyeriusi Al-Quran berarti kamu adalah satu orang, satu makhluk yang lagi berdagang dengan Allah dan tidak akan pernah rugi. Tapi ya itu tadi, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, salatnya tertib, wa anfaqu mimma razaqnahum. Bagaimana kamu berihsan, bagaimana kamu berperilaku baik dengan orang lain, baru. Artinya kalau hanya hafal Quran tok, tapi kemudian kamu tidak baik dengan orang lain, ya bahaya, nggak cukup itu semua. Seingat saya yang Juna tijarah dalam tabur itu, seingat saya itu di beberapa tafsir kita, misalnya kayak di Ibnu Katsir itu dikatakan, yang Juna sawaban indallah la budda min husulihi, la budda min husulihi, ayyarjuna sawaban indallah la budda min husulihi. Artinya berarti kamu lagi berproses untuk mendapatkan pahala yang tidak mungkin besok, tidak mungkin tidak kamu dapatkan. Yang prinsip, teruslah ngaji, teruslah belajar dalam rangka memantaskan diri masuk dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu saya dari kecil sudah paham ya, bahwa ya harus kayak jenengan itu kemudian memiliki karya seperti ini. Beliau memiliki tafsir Nurul Karim. Seingat saya, bahwa Rasulullah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah itu siapa? Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran. Orang yang habis-habisan untuk menghafal Al-Quran wa fahmi ma'anihi, kemudian memahami makna-makna daripada Al-Quran, wa tafsiri ayatihi, memahami tafsiran ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian summa yu'allimu ghairahu. Kalau kamu sudah paham itu semua, baru kamu mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Wa yuwaddihu mujmalahu, kamu menjelaskan hal-hal yang bersifat global yang ada dalam Al-Quran secara terperinci kepada santri-santrimu, kepada anak didikmu, kepada murid-muridmu. Artinya nggak hanya sekedar baca kemudian langsung bikin pondok. Wah ya nggak bisa. Hafal Quran bikin pondok ya nggak bisa. Kira-kira begitu. Ya saya kira-kira saja, daripada saya mati disalahkan orang banyak. Tapi kita ngomong begitu, artinya apa yang saya omongkan ini berdasar sekali. Jenengan punya kelayaan untuk itu, karena panjenengan memiliki kedalaman terhadap tafsir-tafsir Al-Quran. Quran ini angel, Quran itu sulit, dan Quran itu rata-rata mujmal. Aqimus shalah wa atuz zakat. Hadzal amru amrun mujmalun min Allah Subhanahu wa taala wa lam yufassil kaifiyat iqamati shalah wa ita'iz zakat. Kamu semua harus melakukan sholat, kamu semua harus bayar zakat. Caranya sholat gimana?
caranya bayar zakat gimana? Tidak ada, tidak ada. Fa'atati sunnah bibayani dzalik. Kemudian datanglah al hadis untuk menjelaskan itu. Datanglah al asar, fa'atati sunnah wal asar bibayani dzalik. Ada hadis perilaku, apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa yang disampaikan, dilakukan, ditetapkan oleh para sahabat, yang kemudian diturunkan kepada tabiin, atba'i tabiin, sampai ke kita. Itu, yo gak gampang lah pokoknya. Tapi aku lihat kalau kamu kritik kemudian kamu kok bisa-bisanya terus nggak hafal Al-Quran. Wah, saya punya hujah itu. Wong saya ini santri. Inna aksara sahabat itu la yakununa hufadzan lil Quran. Sudah tidak usah saya artikan. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, "Kana al-fadil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadril Islam la yahfad min al-Quran illa suratan wa nahwaha." Illa suratan au nahwaha. Ya, mau saya artikan apa tidak? Saya mau sambil-sambil. Kalau kamu mau ngiritik saya, Kanal Fadil, Al-Fadil, di antara yang istimewa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Fi sadril Islam, awal-awal Islam, la yafadu minal Quran illa suratan aw nahwa. Ini hanya amal satu surat. Saya ini amal beberapa surat. Kulhu, Al-Falaq, Al-Nas, apalah. Al-Fatihah, apal saya. Sudah, lebih-lebih itu. Ya, ini jangan kemudian apa. Cuma Uziko bil a'mali biha. Walaupun hanya satu surat, tapi mereka punya kemampuan, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi takdir oleh Allah Ta'ala bisa mengamalkan surat tersebut. Wa fi akhir zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, besok akhir zaman akan banyak sekali kaumun yahfadun al-Quran minhum as-sabi wal a'ma, tapi wala yusakuna al-amal bil Quran. Oh, malah tepuk tangan. Ini bukan untuk kamu, untuk aku atau begitu. Kalau kamu sudah teruskan, ini yang tua-tua bandel-bandel ini. Nah, iya. Mohon maaf, ini bukan untuk para santri. Memang saya sekali lagi ngomong, Kiai Busro itu memang salah untuk pembicaraan. Dan saya juga nggak ngerti kalau itu tadi hataman Al-Quran. Kalau kamu nggak datang saya. Iya. Masya Allah, memang begitu. Kalau kita para orang tua sudah kadung nggak apa dan memang nggak punya bakat untuk menghafalkan, maka kita akan pakai hadis Rasulullah SAW. Manggo al-Quran wa talahu wa hafidhah adkhalahullahu jannah. Kalau ada orang menghafalkan Al-Quran, kemudian punya kemampuan membacanya dengan penuh tadabbur, tafakkur, kemudian dia mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, adkhalahullahu jannah. Pasti orang tersebut masuk surga. Pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa syafa'ahu. Nah, ini hadis khusus untuk kita ini. Dan kebetulan sini ini sama saya. Wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baiti kullun qad wajabat alaihinna. Dan anak yang seperti ini punya kemampuan nyafaati 10 anggota keluarganya yang seharusnya mereka semua masuk neraka. Kan kita. Sudah ini tidak ada urusannya dengan anak. Ini rahasia di antara kita. Iya enggak? Iya. Paling enggak kita pakainya kan itu. Mangko Al-Quran wa amila bima fihi albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah.
Kalau ada anak kemudian hafal Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, itu orang tuanya yang kayak kita, sesat-sesat kayak kita. Itu besok sangat istimewa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dikasih mahkota yang luar biasa indahnya. Dhau'u ahsan min dhau'i syamsi. Ya kan ya? Dhau'u ahsan min dhau'i syamsi fi buyutid dunya. Bayangkan, dhau'u ahsan min dhau'i syamsi fi buyutid dunya. Mahkota yang kita pakai padahal kita super sesat hanya karena anak kita itu hafal Quran. Ini sudah sangat luar biasa. Anak saya hafal Quran loh. Gimana ya? Alamat sudah aman saya. Saya ini mau ngapalin Al-Kafirun nggak apa-apa. Anak saya aneh-aneh hafal Quran. Wah, ternyata itu Pak. Kita sebagai orang tua yang nggak jelas kayak gini saja, itu besok akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih mahkota yang jauh lebih terang daripada terangnya matahari di dunia. Fama dhannukum bimana amila bihada. Fama dhannukum. Terus bagaimana kemudian betapa mewahnya pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghafalkan Al-Quran. Sudah, kayak nggak jelas saja istimewa. Sudah, ini khusus untuk kamu yang gak jelas tadi. Saya tadi ya, sebelum berangkat ke sini, saya itu ngobrol sama teman-teman. Ini semua kan kiai ya. Ini kan walaupun bentuknya nggak jelas, saya tahu itu. Makanya saya ngomong. Saya tadi ngomong. Orang-orang itu di mana-mana selalu ngapalin. La tanha al-qur'in wa taqiya bislahu. Alaika in fa'alta atimu. Kami itu jangan sekali-kali memerintah atau bahkan melarang orang kalau kami tidak mampu melakukan itu atau tidak mampu menghindari hal itu. Karena perintah yang tidak bisa kita lakukan sendiri itu sangat tercela. Nyuruh orang baik padahal dia nggak baik. Makanya saya ngomong, kamu hafal nggak bed sebelumnya? Kayaknya sih nggak hafal. Karena nggak pernah dihafalin dan karena kalau dihafalin memukul dirinya sendiri. Lihat, saya tadi ngomong ya, itu kan omongannya seorang penyair zaman Umayyah, Bani Umayyah. Namanya adalah Mutawakil. Mutawakil siapa ya, lupa saya. Tadi ingat pas jagongan sama anak-anak. Mutawakil Al-Laisi Al-Kinani, itu orang Kinana. Mutawakil Al-Laisi Al-Kinani. Beliau mengatakan, Ayuhal mu'allim, ya ayyuhar rajul al-mu'allimu ghayrahu. Ya ayyuhar rajul al-mu'allimu ghayrahu. Kiai yang suka ngajar orang lain. Halla li nafsik hada ta'lim. Halla li nafsik hada ta'limu. Harusnya yang terus belajar itu kamu. Yang mendengarkan omongan kamu sendiri itu ya kamu. Itulah kenapa saya tidak pernah nyetel YouTube saya. Saya tidak tahu kalau saya masih, ya tahu saya masih YouTube. Tapi sekali wajah saya ada di feed itu, di feed itu di apa namanya, di halaman muka itu, langsung saya klik tidak tertarik. Supaya tidak muncul lagi. Saya tidak pernah gaul ini. Halal nafsik, hadal taklim. Karena ini bahaya. Tasifud dawa'a lidis taqami wa biddona. Kaifa yasi'u bihi wa anta sakim. Kiai, bisa-bisanya jenengan menjelaskan tentang masalah obat suatu penyakit pada orang yang berpenyakitan dan orang yang kena busung lapar. Tidak mungkin sembuh, om jenengan sendiri nggak sembuh. Kayaknya begitu. Makanya saya nggak berani lihat ke sana-sana. Yang saya lihat cuma kamu. Sudah. Kaima yasihu bihi wa anta sakimu. Ibda binafsi. Yang saya ingat itu ibda binafsi. Fanhaha an ghayyiha. Fa idzan tahat anhu fa anta hadimu. Kamu itu sudah dimulai dari uang itu loh. Saya dengar itu dari siapa? Dari bapak saya. Itu saya masih kecil ya. Ketika abah marahin para guru. Ketika abah lagi marahin para asatid yang ada di pondok pesantren Al-Falah. Saya masih kecil, saya masih
Dengar, saya itu gini, Pak Wali Santri, mohon maaf, inilah betapa pentingnya kenapa putra putri panjenengan harus selalu dekat-dekat dengan kiai. Dulu saya belum bisa baca kitab, belum pernah dengar apa-apa. Saya anak kelas 2 SD, saya sudah pernah dengar dari orang tua saya syiran saat lububut dan dari angkum litakrubu wa tajmudu aynayat dumu'a litajmuda wa tasqubu aynayat dumu'a litajmuda wa tasqubu aynayat dumu'a litajmuda. Itu hanya gara-gara saya masih kelas 2 SD, kemudian diperintahkan oleh orang tua saya, kamu lihat itu bangunan, lu sama